Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik mengenai analisis biaya terhadap pengambilan keputusan. Nah, apa saja topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana menggunakan analisis diferensial dalam mengambil keputusan. Kemudian, bagaimana menerapkan analisis diferensial dalam penetapan harga. Ya. Yang ketiga, bagaimana melakukan pendekatan untuk menetapkan harga berdasarkan biaya untuk keputusan ataupun berdasarkan keputusan jangka pendek dan jangka pandang. Yang keempat adalah memahami bagaimana menerapkan analisis diferensial terhadap keputusan produksi. Dan yang terakhir adalah memahami teori constraint atau kendala-kendala yang akan dihadapi. Kita langsung ke analisis diferensial. Nah, proses ini memperkirakan kira-kira pendapatan dan biaya dari setiap tindakan atau alternatif yang tersedia terhadap pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan yang mungkin bisa diperbandingkan antar beberapa alternatif. Nah, di sini ya ada dua alternatif, kemudian biaya yang berbeda antara alternatif, kemudian biaya yang berubah sebagai respon terhadap satu alternatif ataupun tindakan, kemudian biaya diferensial berbeda di antara tindakan sehingga ada dua alternatif yang akan muncul. Ya, prosesnya seperti itu. Kita langsung ke contoh untuk bagaimana mengidentifikasi ataupun melakukan yang namanya diferensiasi ataupun melihat perbedaan antara dua alternatif sehingga kita akan bisa melakukan analisis diferensial. Nah, seperti apa? Nah, di sini ada informasi ya, di mana status quo di sini adalah keadaan sekarang ya, yang tidak akan berubah mungkin ya. Kemudian ada alternatif. Nah, di sini ada penjualan. Nah, untuk status ataupun kondisi sekarang, pendapatannya dari penjualan adalah $350, sedangkan ada kemungkinan alternatif akan memperoleh kenaikan pendapatan dari penjualan sebesar 900. Jadi, perbedaannya inilah yang kita akan analisis gitu. Nah, itu yang disebut dengan analisis diferensial. Nah, di sini ada perbedaan di mana alternatif yang akan kita pilih itu memiliki nilai kelebihan sebesar $150 ya. Kemudian kalau kita melihat dari variable cost-nya ya, tentu kalau kita berbicara bahwa ada kenaikan pendapatan dari penjualan, berarti ada jumlah produksi yang dijual gitu ya. Sehingga variable cost-nya juga tentu akan lebih besar, sehingga ada perbedaan ya, kenaikan ya, jumlah variable cost-nya itu sebesar $50. Sehingga kalau kita melihat dari kontribusi marginnya untuk kondisi saat ini itu sebesar $500, sedangkan untuk alternatif yang akan kita uji adalah $600, sehingga ada perbedaan sebesar $100. Nah, biaya tetapnya sama ya, tidak berubah, $350, sehingga kita akan memperoleh laba usahanya itu akan lebih besar pada alternatif yang akan kita uji, yaitu sebesar $250. Sehingga ada perbedaan dari uji ini sebesar $100. Nah, dari hasil ini sebenarnya kita bisa mengambil keputusan bahwa alternatif yang akan kita pilih ini ya, setelah melakukan pengujian ternyata ada memperoleh laba usaha lebih besar sebesar $100. Nah, kita nanti akan uji lagi lebih detail lagi konsepnya. Kalau kita berbicara tentang behavior dari biaya ya, ada beberapa komponen yang kemarin ya, tapi yang paling utama adalah kedua biaya ini, yaitu variable cost dan biaya tetap ya. Nah, seperti apa konsepnya? Sebenarnya sama ya, bahwa kalau kita berbicara variable cost, ini adalah biaya-biaya yang akan berubah jika jumlah produksinya juga berubah. Sedangkan biaya tetap ya tidak akan berpengaruh berapapun jumlah produksi yang meningkat gitu. Oke, saya akan melihatkan ataupun menggambarkan pengambilan keputusan untuk jangka pendek dan jangka panjang ya, atau penentuan harganya. Nah, kalau kita berbicara jangka pendek, itu kita sepakat itu di bawah 1 tahun ya. Kalau dia jangka panjang adalah
itu di atas 1 tahun. Jadi aktivitas ataupun kegiatan yang mempengaruhi arus kas keuangan ya untuk jangka pendek atau di bawah 1 tahun, ya misalnya ada permintaan 1 kali gitu ya, ada permintaan tambahan. Misal kita memproduksi sebuah barang misalnya dalam kondisi normal itu 1000 unit gitu. Kemudian ada permintaan tambahan dari customer kita untuk menaikkan produksinya, misalnya ada kenaikan produksi atau kenaikan permintaan misalnya 500 unit lagi gitu. Dan itu biasanya tidak kontinu gitu, hanya misalnya 1 kali saja order, mungkin ada kebutuhan tambahan. Nah, itu merupakan penentuan harga dalam jangka pendek ya. Nah, berbeda halnya kalau memang itu menjadi sebuah kontinuitas gitu atau pemesanan secara berulang gitu. Nah, kalau itu terjadi misalnya ternyata ini rutin ya, dia mungkin ini periodenya sudah di atas 1 tahun, maka kita harus membuat strategi yang baru. Artinya kita harus membuat harga produk yang baru untuk mengantisipasi bahwa ini akan mempengaruhi sistem produksi kita nanti gitu. Ya. Jadi harus ada konsep yang harus diterapkan dalam menentukan harga sebuah produk. Ya, jadi ini adalah gambarannya. Nah, masih sama ya untuk special order atau order khusus ya. Jadi ada permintaan tambahan misalnya. Jadi kalau kita melihat bahwa pesanan yang tidak akan mempengaruhi penjualan lainnya gitu. Dan biasanya hanya terjadi mungkin 1 atau 2 kali ya. Nah, misalnya kalau ada pesanan seperti itu di dalam kegiatan produksi kita, misalnya sebagai manajer, itu harus membuat opsi. Apakah menerima permintaan atau menolaknya gitu ya. Jadi tentu opsi ini harus kita uji dulu gitu ya. Apakah itu akan menguntungkan bagi perusahaan kita atau tidak. Makanya ada 2 opsi, yaitu menerima dan menolak ya. Nah, yang kita uji adalah kira-kira berapa besaran keuntungan yang akan kita peroleh jika kita menerima opsinya ya, atau berapa kira-kira apakah kita akan mengalami kerugian. Jika mengalami kerugian, maka tentu kita harus reject atau menolaknya. Nah, kita akan ukur. Misal ada permintaan 1 kali ya, permintaan khusus ya, untuk 500 cetakan dengan harga khusus tentunya ya, $0,4 per cetakan ya, sehingga akumulasinya adalah $200. Kemudian harga regulernya adalah $0,5, sehingga mereka memiliki kapasitas yang cukup ya dalam seminggu untuk memproduksi permintaan tersebut ya. Jika kita masukkan ya, di sini ada penjualan ya untuk 1 minggu ada 5.000 cetakan ya, 5.000 print, dengan kita kalikan dengan harga regulernya 0,5, itu adalah 2.500, dan variable cost-nya adalah $0,2. Ini dikasih tahu ya dalam soal ya. Itu biaya variabelnya adalah 1.000, kemudian sehingga kita akan memperoleh kontribusi marginnya, kita kurangkan saja 2.500 dikurang 1.000, kita akan memperoleh 1.500. Sedangkan biaya tetapnya kita kurangkan ya 1.200, sehingga kita akan memperoleh laba usaha untuk 1 minggu adalah $300 ya. Nah, bagaimana kalau ada permintaan 1 kali ada tambahan 500 cetakan ya dengan harga $0,4 per cetakan. Nah, kita akan melihat perbedaannya. Untuk melakukan analisisnya, kita melakukan uji perbandingan ya. Untuk kondisi saat ini, atau kita menolak ya, artinya kita tidak menerima ada tambahan pesanan 500 cetakan lagi gitu ya. Maka tadi sama ya, total pendapatan kita adalah 2.500, variable cost-nya 1.000, kemudian kontribusi marginnya 1.500, biaya tetapnya 1.200, sehingga kita memperoleh laba usaha 300. Nah, kemudian ada alternatif kita menerima ya, ada permintaan tambahan 500 cetakan. Jika kita menerima, tadi akan ada kenakan harga khusus tentunya ya, $0,4 dikalikan dengan jumlah cetakannya adalah 500, sehingga akan memperoleh $200 ya. Sehingga kita tambahkan saja akan memperoleh
pendapatan dari penjualan menjadi 2.700 dan selisihnya adalah $200 ya. Kemudian variable cost-nya, jangan lupa bahwa variable cost itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produksi, ya. Sehingga variable cost yang akan kita terima adalah jika kita memilih opsi menerima tambahan cetakan adalah 1.100 ya, ada perbedaan 100 sehingga total kontribusi marginnya itu ada perbedaan $100 ya. Biaya tetapnya sama ya. Jadi konsep biaya tetap itu meskipun ada kenaikan jumlah produksi itu tidak akan mempengaruhi ataupun merubah biaya tetapnya. Sehingga laba usahanya jika kita bandingkan untuk jika kita menolak untuk menambah jumlah cetakan, maka kita akan memperoleh laba usaha $300. Tetapi kalau kita menerima untuk mencetak sebesar ataupun tambahan 500 cetakan, maka kita akan memperoleh laba usaha $400. Sehingga ada selisih $100 ya. Jadi jika kita memilih opsi menerima tambahan cetakan 500 cetakan ya, maka kita akan memperoleh laba tambahan atau laba usaha tambahan sebesar $100. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi dengan kondisi ini tentu dengan menerima alternatif dengan menerima tambahan cetakan akan memberikan keuntungan tambahan bagi usaha kita. Oke, kita lanjut ke penentuan harga untuk jangka panjang ya. Nah, itu tadi untuk jangka pendek ya. Kemudian kita sekarang ke jangka panjang. Nah, kita harus memahami beberapa pendekatan untuk menetapkan harga berdasarkan biaya untuk keputusan penetapan harga jangka panjang. Tentu yang paling utama adalah konsep biaya yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu full cost ya. Full cost ini adalah biaya total untuk memproduksi dan menjual satu unit. Ya. Jadi untuk jangka panjang yang harus kita perhatikan adalah full cost-nya. Nah, biaya full cost ini relevan untuk keputusan penetapan harga jangka panjang. Oke. Nah, pada jangka pendek ya, biaya diferensial mungkin sangat rendah. Ya, ketika digunakan dalam keputusan pengambilan penentuan harga, biaya diferensial diminta ataupun menjual ataupun memproduksi pada batas bawah ya. Di sini adalah provide a floor ya. Nah, misalnya saat kursi penumpang ya di industri penerbangan ya, kita bisa dengan mudah untuk menjual kursi tambahan ya gitu ya. Jadi itu tidak akan mempengaruhi biaya yang lainnya gitu. Sama halnya dengan mengizinkan satu siswa lagi masuk ke kursus perguruan tinggi, itu mungkin tidak akan mempengaruhi kegiatan lainnya, tidak akan berpengaruh terhadap kegiatan ataupun struktur cash flow dari kegiatan tersebut gitu. Nah, berbeda halnya untuk jangka panjang ya. Biaya diferensial ini lebih tinggi daripada yang untuk yang konsep jangka pendek gitu. Misalnya kalau kita berbicara di industri penerbangan tadi ya, untuk jangka panjangnya tentu kita harus mencakup biaya-biaya pemeliharaan pesawat misalnya, terus kemudian gaji pilot, kemudian biaya pendaratan di bandara, kemudian biaya lainnya. Jadi untuk jangka panjang kita harus mengukur biaya-biaya secara keseluruhan, atau yang tadi istilahnya adalah full cost ya. Nah, kita dapat menurunkan harga hanya untuk menutupi biaya variabel dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, harga harus menutupi biaya produk secara penuh. Nah, oleh karena itu, untuk jangka panjang, setiap organisasi atau perusahaan harus menanggung semua biaya variabel dan biaya tetap, termasuk biaya produksi ataupun biaya penjualan. Nah, oleh karena itu ada dua pendekatan untuk menetapkan harga berdasarkan biaya, yaitu life cycle product costing and pricing ya, atau penetapan biaya ya dan harga berdasarkan siklus hidupnya, kemudian target costing from target pricing ya. Jadi menentukan target harga berdasarkan target biayanya ya, atau kebalikan ya, ini target biaya dari target harganya ya. Nanti kita akan lihat konsepnya seperti apa. Kalau kita berbicara tentang life cycle product ya, tentu siklus hidup setiap produk itu berkaitan dengan semua kategori ataupun biaya-biaya yang bisa mungkin timbul di dalam suatu produk misalnya ya. Misalnya biaya research and development,
desain, manufacturing, marketing and distribution, customer service, take back misalnya. Kalau take back ini kalau memang produk yang kita jual ini sangat sensitif memang dengan isu lingkungan misalnya. Oleh karena itu kita harus benar-benar memastikan bahwa barang kita ini tidak menjadi ataupun merusak lingkungan. Jadi ada cost untuk ke sana untuk memastikan itu. Jadi semua itu harus dihitung ya kalau kita berdasarkan life cycle produknya. Jadi biaya-biaya itu harus kita ukur dalam penentuan tentu harga yang akan kita tentukan gitu ya. Jadi semuanya itu harus tercatat gitu, semua biaya tersebut. Nah, berbeda dengan berdasarkan target harga ya. Jadi di sini ada penentuan harga berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan untuk produk atau harga yang dikenakan oleh pesaing. Jadi kita bisa misalnya menentukan harga berdasarkan harga yang sudah ditentukan oleh kompetitor kita gitu. Jadi banyak strategi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau kita berdasarkan itu tentu ada hal yang harus kita jawab. Misalnya apa yang akan dibayar oleh customer kita gitu ya. Kemudian berapa keuntungan yang akan saya butuhkan, dan terakhir adalah bagaimana saya membuatnya dengan biaya tertentu tentunya. Sehingga dengan pertanyaan ini sehingga kita bisa membuat sebuah persamaan bahwa target harga ya yang ingin saya tentukan dikurangi dengan keuntungan yang saya inginkan itu menjadi target biaya gitu ya untuk memproduksi produk tersebut. Oke, kemudian selanjutnya adalah isu legal ya yang berhubungan dengan biaya dan harga penjualan ya, dimana yang pertama ada 5 ya. Yang pertama ada predatory pricing ya. Nah, ini adalah praktek menetapkan harga di bawah biaya dengan maksud untuk mengusir pesaing dari bisnis ya. Jadi kita membuat harga yang kompetitif dari harga kompetitor kita gitu ya, sehingga kita bisa menjadi main market ataupun produsen utama ya untuk di sektor kita mungkin ya. Jadi itu adalah strategi yang umum dilakukan gitu. Kemudian ada dumping. Nah, dumping ini adalah mengekspor produk ke negara lain dengan harga di bawah biaya yang ataupun harga jual di negara tersebut. Nah, salah satu contoh yang paling mudah dipahami adalah misalnya Xiaomi ya. Xiaomi itu diimpor dari China ke Indonesia atau Tiongkok, sorry. Itu harga Xiaomi di Indonesia itu jauh lebih murah dibandingkan harga Xiaomi di Tiongkok ya. Jadi itu adalah salah satu produk dumping ya. Jadi terkadang memang pemerintah itu melakukan subsidi agar menjaga kestabilan produk itu di negara tersebut. Misalnya untuk menjaga agar tidak oversupply barang tersebut misalnya di Tiongkok ya, kita misalnya tadi Xiaomi ya, sehingga kadang-kadang pemerintahnya itu membuat sebuah kebijakan memberikan subsidi agar produk tersebut diekspor ke negara lain sehingga di negara tujuan itu bisa dijual lebih rendah dibandingkan di negara tersebut. Nah, itu adalah strategi dumping. Kemudian ada strategi diskriminasi harga ya. Nah, ini praktik penjualan barang yang identik ke pelanggan berbeda dengan harga yang berbeda ya. Jadi ini cukup umum untuk yang harga diskriminasi ya atau diskriminasi harga. Kemudian ada peak load pricing ya, yaitu penetapan harga berdasarkan beban puncaknya ya. Nah, praktik penetapan harga tertinggi ya ketika kuantitas yang diminta untuk produk mendekati kapasitas. Ya, dan yang terakhir adalah penetapan harga atau price fixing ya, yaitu kesepakatan di antara pebisnis ya untuk menetapkan harga pada tingkat tertentu. Nah, untuk price fixing ini konsepnya dengan pasar oligopoli ya, di mana ada di untuk barang itu dikuasai oleh beberapa produsen ya, produsen dengan modal yang besar sehingga mereka bisa sepakat untuk menentukan harga ya. Jadi mereka bisa menentukan harga atau membuat harga. Nah, nanti bisa dipelajari lagi untuk konsep itu. Nah, kemudian
menggunakan analisis diferensial untuk keputusan produksi ya. Nah, misalnya apakah kita membuat sendiri atau membeli ya. Yang di sini adalah keputusan untuk membawa barang atau jasa secara internal atau membelinya secara eksternal. Kemudian apakah kita menambahkan atau kemudian atau misalnya menghilangkan ya suatu keputusan ya, produk ataupun bisnis unit misalnya ya. Kemudian terakhir adalah pemilihan produk ya. Nah, itu keputusan tentang produk atau layanan yang ditawarkan atau bisa juga dalam bentuk produk mix atau bauran produk ya. Nah, kita langsung ke yang pertama, yaitu apakah kita membuat atau membeli dari pihak ketiga misalnya. Misalnya di sini ada komponen biayanya, yaitu biaya material untuk per unit adalah 0,05 dolar dengan kapasitas cetakan. Ini kita masih menggunakan development ya, contohnya. Yaitu cetakannya adalah 100.000 cetakan ya, dengan harga per unitnya adalah 0,05 dolar, sehingga untuk biaya materialnya adalah 5.000 dolar. Kemudian biaya tenaga kerja langsung ya per unitnya adalah 0,12, sehingga di akumulasinya adalah 12.000 dolar. Kemudian ada biaya variabel overhead ya, biaya overhead produksi, variabel overhead produksi, itu adalah 0,03 dolar, sehingga diperoleh untuk 100.000 cetakan adalah 3.000 dolar. Sedangkan biaya tetapnya adalah biaya tetap overhead pabrik adalah 4.000 dolar ya. Dan ini ada common cost ya, biaya umum ya. Biaya umum ini adalah biaya yang tidak dapat dilacak secara langsung ya. Jadi untuk komponennya tidak bisa atau tidak terlihat lah seperti itu. Jadi di sini ditetapkan untuk biaya umumnya adalah 10.000 dolar untuk 100.000 cetakan. Nah, sehingga total cost-nya adalah 34.000. Nah, dari sini ya, dengan target volume cetakan adalah 100.000 dolar, sehingga full cost-nya untuk per unitnya adalah 0,34 dolar, yaitu kita bagi total cost-nya dengan jumlah cetakannya 100.000. Nah, contohnya dalam memilih apakah kita mencetak atau membeli ya, keputusannya. Di sini ada sebuah contoh, misalnya Udevelop menerima tawaran dari pengembang ataupun dari pihak outsourcing misalnya ya, pokoknya dari luar ya, bahwa mereka menawarkan ya dengan biaya percetakan itu adalah 0,25 dolar. Nah, kira-kira apakah Udevelop apakah menerima tawaran ini atau tidak ya, tentu kita harus analisis terlebih dahulu. Nah, kemudian Departemen Akuntansi menyiapkan analisis biaya pada tingkat volume 50.000 cetakan dan 100.000 cetakan per tahun ya. Nah, ini yang harus tadi bahwa ujinya adalah uji perbandingan. Nah, kemudian setelah dilakukan analisis ya untuk 100.000 cetakan ya, untuk percetakan sendiri ya, konsepnya tadi sama yang sudah dicantumkan sebelumnya, total cost-nya adalah 34.000 dolar. Nah, kemudian jika menggunakan pihak eksternal ya atau outsourcing ya, itu direct materialnya adalah 25.000 ya, yaitu 100.000 dolar dikalikan tadi biayanya adalah 0,25 per cetakan, sehingga 0,25 dikali 100.000 adalah 25.000. Biaya tenaga kerja tidak ada karena menggunakan jasa pihak ketiga. Biaya variabel overhead-nya tidak ada, kemudian biaya tetapnya juga tidak ada, sehingga tetapi yang dikenakan adalah common cost ya atau biaya umum ini tetap ada, sehingga diakumulasikan untuk total biayanya adalah 35.000 ya. Nah, dari hasil analisis diferensialnya ternyata bahwa dengan alternatif menggunakan jasa pihak ketiga, ternyata itu beban biayanya itu lebih besar 1.000 dolar gitu. Nah, artinya dengan kondisi ini opsi untuk menggunakan jasa pihak ketiga tentu akan kita reject ya, atau kita tolak. Nah, artinya dari hasil ini keputusannya adalah memilih untuk memproduksi sendiri atau mencetak sendiri ya.
Nah, kemudian bagaimana kalau cetakannya adalah 50.000 dolar per tahun? Sorry, 50.000 cetakan per tahun, ya. Ya, jadi kita nanti tinggal kurangkan saja direct materialnya 2.500. Jadi dengan konsep yang sama tadi, ya, untuk pencetakan sendiri untuk 50.000 dolar itu total costnya adalah 24.000. Sedangkan jika menggunakan outsourcing atau jasa pihak ketiga, ternyata total costnya adalah 22.500. Dan ternyata dari hasil ini, analisis ini ya, tetap ya untuk biaya umum sama tidak berubah. Ternyata ini akan menguntungkan perusahaan 1.500 jika memilih jasa pihak ketiga atau outsourcing gitu. Nah, artinya dari hasil ini, analisis ini, jika produksinya adalah 50.000 cetakan per tahun, maka keputusan yang diambil adalah menggunakan jasa pihak ketiga atau membeli cetakan dari outsourcing dari pihak yang lain gitu. Jadi itu analisis diferensial yang kita gunakan dalam mengambil keputusan apakah memproduksi sendiri atau membeli dari orang lain atau menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, kemudian menggunakan yang namanya opportunity cost, ya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, untuk jumlah cetakannya sama 100.000 cetakan ya, tetapi di sini ada asumsi bahwa ada opportunity cost kalau kita menggunakan ataupun mencetak sendiri sebesar 2.000 dolar. Nah, kira-kira dengan adanya asumsi ini gitu, kira-kira dengan cetakan 100.000 dolar apakah kita bisa menerima ataupun menolak alternatif tersebut gitu. Nah, kira-kira mana nih yang akan kita pilih? Kita balik lagi ke tadi analisisnya bahwa dengan total cost untuk mencetak 100.000 cetakan ya, tadi biayanya adalah 34.000 untuk mencetak sendiri dan 35.000 dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Tetapi ada tambahan kalau kita menggunakan ataupun mencetak sendiri itu ada opportunity cost sebesar 2.000 dolar, sehingga total cost ya termasuk dengan opportunity cost-nya untuk mencetak sendiri itu adalah 36.000, sedangkan untuk jasa pihak ketiga adalah 35.000. Nah, dari sini kita melihat bahwa jika menggunakan ataupun memilih alternatif jasa pihak ketiga itu ada keuntungan 1.000 dolar lebih murah ya jika menggunakan alternatif tersebut. Nah, artinya dengan konsep ini kita bisa menerima alternatif menggunakan jasa pihak ketiga dengan tentunya kapasitas cetakan adalah 100.000 ya. Jadi itu dengan memanfaatkan opportunity cost. Oke, kita konsep yang kedua, apakah kita menambahkan atau justru mengurangi ya. Misalnya ini adalah di business unit. Nah, di sini ada you develop, contohnya sama ya. Ada beberapa business unit ataupun ada lini jenis pendapatannya ya, yaitu dari cetakan, kemudian kamera dan bingkai ya, atau frames. Nah, kalau kita melihat komponennya, yaitu pendapatan dari penjualan untuk total adalah 80.000 yang terdiri dari 10.000 dolar dari cetakan, 50.000 dari kamera, dan 20.000 dari bingkai ya. Nah, ini komponen-komponennya sehingga diperoleh laba usaha ya untuk pencetakan ternyata dia posisinya adalah rugi ya, 500 dolar. Sedangkan untuk kamera dan frame itu profit ya, laba usahanya ada 14.000 untuk kamera dan 1.500 untuk frame. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan apakah kita menghilangkan bisnis pencetakan ya karena dia rugi, atau justru kita tetap mempertahankan gitu ya. Kalau di sini add mempertahankan, apakah kita mempertahankan atau justru ya udah gitu kita list out aja dari lini bisnis kita gitu. Tentu kita harus melakukan beberapa asumsi terlebih dahulu. Oke, kalau kita melihat ya di sini alternatifnya adalah kita tetap mempertahankan lini bisnis untuk pencetakan atau kita
list out gitu, lini bisnis untuk pencetakan. Nah, kalau kita melihat tadi untuk total pendapatan, kalau kita tetap mempertahankan untuk pencetakan, artinya sama ya, totalnya sama, jadi tidak ada yang berubah ya, 80.000, 53, 27. Jadi untuk laba usahanya adalah 15.000. Jadi sama. Kalau kita tetap mempertahankan lini bisnis untuk pencetakan. Nah, yang jadi berbeda adalah alternatifnya kalau kita menghilangkan lini bisnis ini gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif ya. Jadi kalau kita menghilangkan alternatif ini, jadi kita bisa melihat di sini, artinya kalau ini kita hilangkan berarti akan ada penurunan ya pendapatan kita itu sebesar 10.000. Kemudian cost of sales-nya juga berkurang 8.000, sehingga akan dikurangkan juga dengan kontribusi marginnya, sehingga kita akan kurangi pendapatannya 70.000, kemudian cost of sales-nya juga 53.000 dikurang 8.000, dan kontribusi marginnya 27 dikurangi 2.000, sehingga kita akan memperoleh 70.000, 45.000, dan 25.000. Jadi asalnya dari situ ya. Nah, yang berbeda adalah untuk fixed cost-nya ya. Kenapa? Ya, jadi ada asumsinya adalah fixed cost-nya untuk biaya rental dia sama. Ya, jadi misalnya untuk sewa gedung tidak ada yang berubah, misalnya untuk pencetakan ya, meskipun ada atau tidaknya pencetakan, untuk biaya rental tidak atau biaya sewa tidak berubah gitu ya. Jadi di sini biaya sewanya tetap sama. Nah, salary-nya ya, jadi salary-nya adalah untuk kamera 2.500, untuk frames adalah 1.500. Jadi kita memperoleh 4.500 ya kalau kita menghilangkan lini bisnis pencetakan. Nah, yang menariknya adalah di marketing dan administrasi ya. Jadi di soal ya, jadi tidak mengikuti ini bahwa dengan menghilangkan lini bisnis untuk pencetakan itu akan menghemat $250 saja ya. Jadi bukan 500. Jadi asalnya 2750 itu adalah jadi hanya menghemat sebesar $250 saja. Sehingga dari hasil ini kita melihat bahwa laba usahanya ya, laba usaha untuk tetap mempertahankan pencetakan itu adalah 15.000, sedangkan dengan alternatif menghilangkan lini bisnis pencetakan itu adalah $14.250 atau lebih rendah $750. Artinya dari hasil ini tentu kita mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan lini bisnis pencetakan. Oke, kita lanjut ke keputusan dalam pemilihan produk ya. Di sini mungkin ada kendala seperti aktivitas, sumber daya, atau kebijakan yang membatasi pencapaian suatu tujuan dalam memproduksi suatu produk misalnya. Kemudian atau bisa juga margin kontribusi per unit ke source. Nah, kalau kita tahu bahwa sumber daya itu mungkin ada yang terbatas ya, atau penggunaannya berbeda-beda kalau kita membuat satu produk ya, dengan menggunakan beberapa sumber daya, tentunya proses produksinya atau waktu pembuatannya juga mungkin berbeda, atau mungkin memiliki keterbatasan masing-masing. Nah, oleh karena itu margin kontribusi per unit ini ya tentu akan berbeda-beda setiap produk ya. Nanti akan kita lihat ke sebuah contoh ya, seperti apa. Nah, di sini ada dua buah jenis ya untuk frame, ada yang terbuat dari metal, ada yang terbuat dari kayu ya. Nah, kalau kita melihat, kita bandingkan ya dua bahan ini. Nah, untuk harga ya, harga untuk frame metal itu adalah $50, sedangkan dari kayu adalah $80 ya, lebih mahal dari kayu. Nah, kalau kita kurangi untuk biaya variabelnya ya, untuk material, tenaga kerja, overhead ya, kita akan memperoleh yang namanya kontribusi margin per unitnya adalah $30. Jadi sama ya, untuk kontribusi margin per unitnya sama $30 menggunakan frames metal dan frames dari kayu. Nah, kemudian manufacturingnya ya, biaya tetapnya untuk manufacturingnya adalah $3.000, sedangkan untuk marketing dan administrasinya adalah $1.500, sehingga diperoleh total cost untuk masing-masing ya. Untuk masing-masing itu adalah 4.530 ya.
Oke, kita melihat untuk analisisnya ya. Nah, di sini key point-nya adalah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan atau membuat ya. Dengan bahan metal itu ternyata waktu yang dibutuhkan adalah setengah jam ya. Sedangkan untuk bahan kayu waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. Sehingga kontribusi margin per jamnya ya adalah $60 untuk frame metal, sedangkan $30 untuk frame kayu ya. Jadi karena waktu yang dibutuhkan untuk kayu lebih banyak ya, adalah 2 kali lipat dari frame metal, sehingga kontribusi marginnya itu kalau kita akumulasikan per jam ternyata lebih kecil untuk frame kayu ya. Nah, bagaimana untuk melakukan analisisnya lagi gitu ya. Nah, di sini kita melihat ya untuk 200 jam per bulan ya tersedia ya kena untuk operasional mesinnya, sehingga kapasitas untuk metal frame metal ya itu adalah 400, kemudian untuk frame wood ya kayu adalah 200 ya, sehingga diperoleh kontribusi margin per unitnya adalah 12.000 ya, sama tadi sama 30 ya, totalnya adalah 12.000 untuk frame metal dan 6.000 untuk frame kayu ya. Kemudian dikurangi dengan biaya tetapnya ya, biaya tetap produksinya adalah 3.000, kemudian biaya tetap untuk marketing dan administrasinya adalah 1.500, sehingga diperoleh laba usahanya untuk frame metal adalah 7.500 dan untuk frame kayu adalah 1.500 ya. Dari hasil ini menjual frame metal akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi daripada menjual frame kayu ya. Ini adalah keputusan dalam memilih produk ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah theory of constraint ya, di mana theory of constraint ini berfokus pada pendapatan dan manajemen biaya saat menghadapi yang namanya bottleneck ya. Mungkin ada kendala ya yang mungkin dihadapi, misalnya arusnya tidak lancar, misal ketersediaannya juga tidak lancar gitu ya. Kemudian ada bottleneck ini adalah operasi di mana pekerjaan diperlukan membatasi produksi, kemudian hambatan adalah sumber daya yang membatasi. Nah, kemudian adalah dropwood contribution ya. Nah, ini adalah setiap penjualan ya dikurangi biaya bahan langsung dan variabel seperti energi dan tenaga kerja borongannya. Oke, itu adalah penutup. Silakan dibaca buku referensinya untuk memahami lebih dalam lagi. Buku rujukannya atau referensinya masih sama, yaitu dari William Lanen ya, yaitu Fundamental of Cost Accounting. Silakan dipelajari. Sampai ketemu pada sesi diskusi. Selamat siang.